tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Gagal menyalip seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Lampung Utara. Seorang pria di Tulang Bawang Barat ditangkap polisi karena memperkosa putri kandungnya. Polisi penembak polisi di Lampung Tengah divonis 12 tahun penjara. Keluarga korban protes dan akan banding. Selain di Tulang Bawang Barat, kasus asusila dalam keluarga juga terjadi di Bandar Lampung. Minggu siang, seorang pria berinisial BS ditangkap polisi di rumahnya di Panjang karena mencabuli putri tirinya. Saat diinterogasi polisi, BS mengakui perbuatannya. Pria 51 tahun ini mencabuli putri tirinya yang berusia 10 tahun sejak 2019 lalu. BS mengancam akan membunuh ibu korban jika korban tidak mau menuruti kemauan bejatnya dan menceritakan aib itu ke orang lain. Itu dimulai dari tahun 2019 yang lalu waktu anak itu masih kelas 1 SD. Kemudian berlanjut, kenapa anak ini bisa dilakukan persetubuhan? Waktu itu diberikan imbalan, jadi iming-imingi uang 100.000 sama orang tua tirinya ini. Kemudian setelah itu selesai dia melakukan persetubuhan ini, kemudian diancam, kalau kamu sampai melaporkan ini ke orang tuamu nanti ibumu akan saya bunuh. Jadi anak ini takut, jadi dia lapor. Pencabulan terhadap anak tiri oleh BS terungkap setelah korban mengadu ke ibunya dan dilaporkan ke polisi. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Polisi Lampung Tengah yang menembak teman sekantornya hingga tewas divonis hukuman 12 tahun penjara. Terdakwa bernama Rudi Suryanto dan korban bernama Ibda Ahmad Karnain. Keduanya sebelumnya sama-sama bertugas di Polsek Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Sidang putusan ini digelar di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Sidang digelar secara virtual. Terdakwa Rudi mengikuti sidang dari Rutan Gunung Sugih. Sementara ruang sidang dihadiri keluarga korban. Pembacaan vonis 12 tahun penjara untuk terdakwa dari Ketua Hakim disambut isak tangis keluarga Ibda Ahmad Karnain. Mereka akan banding karena putusan hakim dinilai tidak setimpal dengan perbuatan Rudi Suryanto yang telah merencanakan membunuh Ibda Ahmad Karnain. Kami akan segera mengajukan pendaftaran banding di Pengadilan Negeri dan segera mengirimkan memori banding. Ketentuan pasal 338 subsidiar dan vonis 12 tahun artinya tidak sesuai dengan apa yang penuntut membuktikan, yaitu pasal dakwaan primer pasal 340 dengan tuntutan pidana seumur hidup. Oleh karena itu, tapi walaupun seperti itu kan masih putusan tingkat pertama. Kalau misalnya ada pihak-pihak jaksa maupun terdakwa yang merasa bahwa itu terlalu berat atau itu terlalu ringan, itu dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nanti di pengadilan tinggi akan diperiksa ulang lagi karena sama-sama judek fakti dengan pengadilan negeri, jadi akan diperiksa lagi seperti itu dan nanti akan diputus di pengadilan tinggi apabila ada yang merasa belum puas.
Polisi tembak polisi di Lampung Tengah itu terjadi pada 5 September 2022 di rumah Ibda Ahmad Karnain. Rudi Suryanto menembak teman sekantornya dengan pistol dinasnya. Ibda Karnain tewas tertembak di dadanya. Penembakan dilatar belakangi dendam Rudi karena kerap dilecehkan Ahmad Karnain. Sebelum menembak korban, Rudi sempat menguji senjatanya di jalan untuk mengetahui berfungsi atau tidak. Atas perbuatannya, Rudi Suryanto dipecat dari Polri dan kini divonis 12 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pencurian di Lampung marak. Minggu dini hari, rumah Andika di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang disatroni pencuri. Pelaku seorang diri masuk rumah dengan cara merusak kunci jendela. Pelaku menggasak tas berisi uang 6 juta rupiah serta ponsel genggam yang diletakkan di ruang tengah. Pencurian diketahui korban yang terbangun dari tidur melihat pelaku kabur melalui pintu dapur. Andika dan istrinya yang mengejar kehilangan jejak saat pelaku kabur ke arah perkebunan singkong di belakang rumahnya. Sebelum jam 5 lah, sebelum subuh. Apa aja Mbak yang hilang Mbak? HP sama duit. Uang berapa Mbak? Sekitar 5 jutaan lah. Terus handphonenya itu merek apa Mbak? Oppo A5s. Jadi total berapa itu Mbak? Nggak tahu. Sekitar berapa ya? Ya 5 juta lebih lah pokoknya. Dan saat ini sudah dilaporkan ke polisi belum Mbak? Alhamdulillah sudah. Pencurian di rumah Andika telah dilaporkan ke Polsek Banjar Agung, Tulang Bawang. Hingga Minggu siang pelaku belum ditangkap polisi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kejaksaan Tinggi Lampung membongkar dugaan korupsi program bedah rumah warga miskin yang dikelola Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Lampung Utara. Kerugian negara ditaksir mencapai 3,6 miliar rupiah. Tim penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat Dinas Perkim Lampung Utara serta konsultan dan pengawas. Kasih Intel Kejati Lampung, Hutamrin mengatakan penangkapan kasus ini meliputi besaran kegiatan perencanaan fiktif di tahun 2018 hingga 2020. Sebagian dana bantuan bagi warga miskin untuk membiayai perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH tidak sampai ke penerimanya karena data penerimanya diduga fiktif. Itu ternyata tidak dilakukan oleh konsultan, sama sekali tidak pernah dilakukan. Jadi dapat kita katakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan fiktif. Nah, itu didapat dari keterangan masyarakat, konsultannya, maupun dari beberapa pejabat Perkim di Lampung Utara. Belum ada seorang pun yang ditetapkan tersangka. Pejabat Dinas Perkim Lampung Utara, konsultan dan pengawas yang telah diperiksa penyidik Kejati Lampung berstatus sebagai saksi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Itu mana?